طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب الله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين. Mahasiswa yang saya hormati dan saya muliakan, aqulu lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan blog mata kuliah ayat dan hadis ekonomi. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan eh, kajian ke-6 ya. Jadi yaitu subtema besarnya adalah Islam mengharuskan negara campur tangan dalam menetapkan kepemilikan individu serta mewajibkan negara untuk melindunginya. Nah, di antaranya satu, larangan monopoli, kemudian dua, pengharaman riba, tiga, larangan menipu, di antaranya menjual tanpa patokan harga atau orang membeli lebih mahal darinya tanpa mengetahui harga sesungguhnya. Empat, larangan mengambil harta anak yatim. Lima, larangan hidup mewah dan boros. Enam, larangan menimbun harta. Tujuh, mencegah perluasan kepemilikan, yaitu subtemanya warisan. B, pajak kekayaan, zakat dan khumus. C, anjuran berinfak. Taib. Untuk kajian hadisnya, saya akan bacakan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan artinya saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada yang menimbun makanan kecuali pendosa dan sesungguhnya ia terkutuk. Nah, eh, hadis selanjutnya, siapapun yang telah menimbun makanan selama 40 hari berarti telah berlepas diri dari Allah dan Allah pun berlepas diri darinya. Kemudian saya bacakan dari Asarus Sahabi, yaitu Ali bin Abi Thalib berkata, kepada wakilnya Malik Al-Ashtar, ketahuilah bahwa sebagian besar pedagang dan pemilik kerajinan atau industri itu memiliki jiwa yang sangat sempit, sangat serakah melakukan monopoli hanya untuk kepentingan-kepentingan mereka dan menguasai para pedagang kecil. Itu semua merupakan pintu kehancuran masyarakat dan cacat bagi penguasa. Maka janganlah kamu mempraktikkan monopoli karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Siapapun yang mempraktikkan monopoli setelah engkau melarangnya, maka hukumlah ia dengan hukuman yang tidak melampaui batas. Nah, kemudian sumber yang ketiga, anjuran ulama untuk tidak mengambil keuntungan melebihi 50%. Ini qaul ulama ya, yang saya kutip dari tulisan eh, Ayatullah eh, Syarif Bagir Quraisy ya, dalam bukunya Keringat Buruh. Baik, itulah sekilas dari hadis yang saya kutip dari hadis Rasulullah. Kemudian Asarus Sahabi, yaitu perkataan Imam Ali terkait dengan larangan praktek monopoli. Selanjutnya untuk blok kali ini kita hanya membahas tentang eh, dua surat saja ya, yaitu yang pertama Quran surah An-Nisa ayat 10, kemudian ayat 5. Kemudian dilanjutkan dengan kajian Quran Surah Al-Isra ayat 16. Nah, pada kesempatan kali ini, biar bloknya tidak terlalu panjang, maka saya akan kaji dua ayat ini saja. Nanti kita lanjutkan di blok kuliah berikutnya. Baik, mahasiswa yang saya hormati dan saya muliakan, semoga Allah mudahkan kita sama-sama mempelajari ayat dan hadis dalam kesempatan kali ini, yaitu kajian pada tema ke-6, yaitu uh, Islam mengharuskan negara campur tangan dalam menetapkan kepemilikan individu serta mewajibkan negara untuk melindunginya, di antaranya larangan monopoli, pengharaman riba, larangan menipu, yaitu di antaranya menjual tanpa patokan harga atau orang membeli lebih mahal darinya tanpa mengetahui harga sesungguhnya. Yang keempat, larangan mengambil harta anak yatim. Lima, larangan hidup mewah dan boros. Enam, larangan menimbun harta.
Tujuh, mencegah perluasan kepemilikan. A, warisan. B, pajak kekayaan atau zakat dan khumus. C, anjuran berinfak. Nah, karena kita batasi kajiannya hanya dua surah, yaitu Quran Surah An-Nisa dan Al-Isra, nanti kita akan lanjutkan ke surah berikutnya. Tep, saya akan bacakan selanjutnya eh, Quran Surah An-Nisa beserta Quran Surah An-Nisa beserta tafsir ya, tafsir perbandingan, yaitu saya ambil dua mufasir, yaitu Profesor Dr. Kuresyab dan dari Alama Husin Tobat-Tobai, yang dia menulis karya yaitu di dalam tafsir Al-Mizan ya. Untuk kajian pertama kita akan bacakan surah An-Nisa ayat 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. Artinya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang safi atau bodoh, tidak cakap mengurus, harta-harta kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupanmu. Tetapi berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Nah, tafsir eh, yang saya kutip kali ini untuk kajian surah An-Nisa ayat 5 itu dari Alamah Toba-Tobai dalam karyanya Tafsir Al-Mizan. Alamah menafsirkan ayat ini sebagai peringatan sosial dan moral dalam sistem pengelolaan harta. As-sufaha menurut beliau bukan hanya orang yang bodoh secara intelektual, tapi juga tidak matang dalam mengatur ekonomi dan tidak memiliki kecakapan moral dalam memanfaatkan harta. Jadi as-sufaha itu tidak matang dalam mengatur ekonomi dan tidak memiliki kecakapan moral dalam memanfaatkan harta. Artinya orang ini nih eh, apa namanya, bukan hanya kategori bodoh ya secara intelektual, artinya ya mungkin pendidikannya rendah ya, tapi juga dia tidak punya pengalaman ya atau matang dalam mengatur ekonomi, dan dia tidak mempunyai kredibilitas moral ya, artinya dia bukan termasuk orang yang memiliki kecakapan moral dalam memanfaatkan harta. Nah, selanjutnya menurut beliau, harta disebut qiyaman dalam surah An-Nisa ayat 5 ini, yaitu penopang kehidupan dan kemuliaan manusia, karena dengannya seorang menegakkan urusan dunia dan akhirat. Selanjutnya, menurut Alamah Toba-Tobai, ayat ini menegaskan prinsip tanggung jawab sosial dan ekonomi Islam, bahwa kepemilikan tidak bersifat absolut. Ada unsur amanah ilahiyah. Nah, ungkapan warzukuhum fiha menunjukkan kewajiban memberi nafkah dari hasil harta itu, bukan menyerahkan kendali kepemilikan secara penuh kepada mereka yang belum layak. Alamah menyimpulkan bahwa ayat ini menjadi landasan konsep pengelolaan harta oleh wali atau pengampu terhadap orang yang belum cakap hukum, atau di istilah ayatnya itu adalah safih, seperti anak yatim atau orang tidak waras. Saya ulangi, Allah menyebutkan bahwa ayat ini menjadi konsep pengelolaan oleh wali atau pengampu terhadap orang yang belum cakap hukum safih, seperti anak yatim atau orang tidak waras. Nah, kita lanjutkan ke Quran Surah An-Nisa ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api ke dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Tafsir Al-Mizan karya Alamah Toba-Tobai. Alamah menafsirkan ayat ini sebagai peringatan keras terhadap penyalahgunaan amanah sosial dan ekonomi.
Prasa yakuluna amwalal yatama zulma menggambarkan pengkhianatan moral tertinggi karena menzalimi yang lemah, yaitu yatim dalam konteks ini, berarti melawan fitrah keadilan. Kemudian kalimat innama ya'kuluna fi butunihim nara bukan sekedar metafora. Menurut beliau, perbuatan dosa memiliki realitas ontologis. Artinya di alam akhirat, hakikat perbuatan itu benar-benar menjadi api yang dikonsumsi oleh pelakunya. Beliau menegaskan bahwa kezaliman ekonomi semacam ini bukan hanya urusan duniawi, tetapi mengundang balasan eksistensial di alam akhirat. Karena harta yatim sejatinya milik Allah yang dititipkan melalui sistem sosial. Allamah menutup penafsirannya dengan menegaskan bahwa ayat ini menjadi dasar perlindungan hukum Islam terhadap anak yatim dan menolak konsep kepemilikan absolut tanpa tanggung jawab moral. Nah, kajian selanjutnya yaitu bagian 1 itu masuk dalam kategori subtema moral sosial dan tanggung jawab yaitu Al-Isra Sabah. Tapi pada kesempatan kali ini kita batasi hanya pada Quran surah Al-Isra yaitu ayat ke-17 surah ke-17 ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. Artinya, dan apabila kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu, dalam tanda kurung agar menaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan di negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau hukuman kami. Lalu kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Nah, menurut Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, yaitu pesan kesan dan kesaksian Al-Quran jilid 7, Lentera Hati, diterbitkan oleh Lentera Hati Jakarta cetakan 1 2002 halaman 202 sampai 205. Yang dimaksud dengan amarna mutsrofiha bukan perintah dalam arti positif untuk taat, tapi maknanya adalah kami biarkan mereka dengan berbagai kemewahan hingga tenggelam dalam kefasikan. Selanjutnya kata mutsrofiha menunjuk pada golongan yang hidup dalam kemewahan yang biasanya memegang kendali ekonomi dan sosial dalam suatu negeri. Jika mereka rusak, maka kerusakan meluas. Quraisy Shihab membaca ayat ini sebagai hukum sosial ilahi. Kehancuran suatu masyarakat adalah akibat alami dari penyimpangan moral dan sosial kaum elit. Atau perintah dalam ayat dipahami bukan sebagai instruksi moral langsung, tapi sebagai izin dan kelonggaran atau istidraj yang membuat mereka semakin sombong. Ia juga menekankan, maksudnya Quraisy Shihab, relevansinya dengan masyarakat modern, di mana ketimpangan sosial dan penyalahgunaan kekuasaan bisa menimbulkan kehancuran struktural yang serupa dengan kehancuran negeri dalam ayat ini. Nah, kemudian saya akan bacakan komparasi dari ayat itu dalam tafsir Allamah Muhammad Hussein Tobatobai Al-Mizan fi Tafsiril Quran. Jadi sumbernya Al-Mizan fi Tafsiril Quran jadi 13 terbitan Dar Al-Kutub Al-Islamiyah Beirut tahun 1973 halaman 59 sampai 61. Maksud perintah di sini adalah taklif syar'i, yaitu perintah untuk taat pada Allah. Maka ketika mereka menolak dan berbuat fasik, konsekuensinya bukanlah hukuman arbitrer, melainkan hasil dari hukum sebab akibat moral yang ditetapkan Allah atas manusia. Penjelasan Tobat-Tobai. Tobat-Tobai melihat ayat ini sebagai kaidah metafisik sosial. Kehancuran bukan tindakan spontan Tuhan, tetapi konsekuensi dari pas penyimpangan moral kolektif yang melanggar tatanan ilahi. Ia menafsirkan amarna sebagai perintah syar'i, bukan izin berbuat maksiat. Saya ulangi, ia menafsirkan amarna sebagai perintah syar'i, bukan izin berbuat maksiat. Namun seperti Quraisy Shihab,
ia menekankan bahwa elit material atau al-mutsrafun adalah agen utama yang menentukan arah moral suatu masyarakat. Nah, kita lanjutkan kajian eh, surah Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah 41 sampai 46. Karena ini surah sebelumnya ada surah Saba ya, kita lewati dulu. Kita masuk dalam kajian surah Al-Waqiah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. Artinya, dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka dalam neraka berada dalam angin panas yang membakar dan air panas yang mendidih dan naungan dari asap yang hitam pekat. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewahan dalam kemaksiatan dan terus-menerus melakukan dosa besar. Nah, menurut Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah, golongan kiri adalah mereka yang berpaling dari nilai-nilai ilahi. Istilah ashab asy-syamal melambangkan kelompok yang amalnya tidak membawa cahaya. Kata mutsrafin menurut Quraish Shihab menunjuk pada orang yang hidup bergelimang nikmat tanpa rasa syukur dan tanggung jawab sosial. Hidup berlebih membuat hati beku terhadap nilai kebenaran. Ungkapan yusirruna alal hinsil azim menandakan pembiasaan dosa besar hingga menjadi bagian dari jati diri. Penjelasan Quraisy Shihab selanjutnya untuk konteks ayat ini. Menurut Quraisy Shihab, neraka yang digambarkan di sini bukan sekadar hukuman fisik, tetapi simbol dari kehampaan moral dan spiritual. Panas dan asap adalah bentuk metaforis dari jiwa yang gelisah dan kehilangan cahaya iman. Ayat ini menegaskan bahwa gaya hidup hedonistik atau mutsrofin yang menumpulkan kepekaan sosial dan batin. Nah, inilah tafsir dari Quraisy Shihab ya. Kemudian saya bacakan tafsir Allamah Tabatabai dalam Al-Mizan fi Tafsiril Quran. Ashabus shimal ma ashabus shimal ay alladhi ittajahu an tariqil yamin ila dhalal wa sammu bidzalika likaunihim ahlus syaum wal adab. Al-Mizan juz 9 halaman 125. Kata samum ahlus syu'um tadi itu ya. Nah, kata samum menunjukkan panas yang menembus batin. Ia adalah bentuk azab nur ruhani yang muncul dari kegelapan amal. Kemudian, sebab utama siksa mereka adalah torof atau kemewahan yang membawa kelalaian atau ghaflah dalam istilah Arabnya. Hingga hati tidak lagi mengenal kebenaran. Jadi sebab utama siksa mereka adalah torof, pertama kemewahan yang membawa kelalaian atau disebut ghaflah. Hingga hati tidak lagi mengenal kebenaran. Nah, penjelasan dari keseluruhan itu tadi, menurut Ahmad Toba-Tobai, menafsirkan asyamal sebagai arah simbolis menuju kegelapan eksistensial. Nah, dia menggunakan istilah filosofi di sini. Toba-Tobai menafsirkan asyamal sebagai arah simbolis menuju kegelapan eksistensial. Baginya, azab neraka bukan reaksi Tuhan, tapi buah eksistensial dari amal buruk. Jadi, amal buruk itu akan apa namanya akan menyebabkan wujud sebuah neraka itu sendiri. Mutropin adalah jiwa yang kehilangan keseimbangan ontologis karena terpikat oleh dunia. Nah, jiwa yang kehilangan keseimbangan ontologis. Jadi apa? Jiwa yang kehilangan fitrahnya ya. Fitrah jiwa itu kan tenang ya dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kalau mutropin maka dia akan mengalami kegoncangan jiwa sendiri ya, otomatis itu karena terpikat oleh dunia. Baik,
Sekarang saya akan paparkan, Anda bisa lihat sendiri bagaimana apa namanya perbandingan ya, analisis perbandingan tafsir antara Quraisy Shihab dengan Allamah Tabatabai. Nah, menurut Quraisy Shihab, makna ashab asyamal yaitu golongan manusia yang berpaling dari nilai ilahi. Sedangkan Allamah Tabatabai memaknai ashabus syamal yaitu jiwa yang menuju kegelapan dan kesialan spiritual. Kemudian makna mutsrofin, menurut Quraisyab, orang kaya yang hidup tanpa kesadaran sosial dan spiritual. Sedangkan Alamah Toba-Tobai menafsirkannya simbol jiwa yang tenggelam dalam kelalaian atau ghaflah. Kemudian makna samum dan hamim, yaitu menurut Quraisyab penderitaan batin akibat hilangnya ketenangan iman. Penderitaan batin akibat hilangnya ketenangan iman. Sedangkan menurut Allamah Toba-Tobai, samum dan hamim mengandung makna azab rohani akibat keburukan amal. Azab rohani akibat keburukan amal. Kemudian akar dosa al-hinsil azim menurut Quraisy Shihab adalah kebiasaan dosa besar dan sikap membenarkannya. Jadi kebiasaan al-hinsil azim itu kebiasaan melakukan dosa besar dan sekaligus menjustifikasi perbuatan tersebut. Sedangkan menurut Allamah Tobat-Tobai, Al-Hinsil Azim itu dimaknai dengan kekerasan hati dan kesombongan eksistensial. Kekerasan hati dan kesombongan eksistensial. Nah, pendekatan tafsir yang dilakukan oleh Quraisy Shihab itu adalah moral, sosiologis, dan kontekstual. Kontekstual. Sedangkan Allamah Toba-Tobai, pendekatan tafsirnya itu berbentuk filosofis, mistik, dan moral kausal. Pesan utama eh, dari tafsir Quraisy Shihab terhadap ayat apa? Terhadap ayat suratul Waqiah ayat 105-129 ini yaitu menurut Quraisy Shihab yaitu terkait dengan bahaya hedonisme dan kealpaan spiritual. Sedangkan menurut Allamah Tabatabai hasil eksistensial dari kelalaian terhadap hakikat ilahi. Nah, inilah bibliografi singkat dari kedua mufasir yaitu Quraisy Shihab di dalam tafsir Al-Misbah yaitu temanya pesan, kesan, dan keserasian Al-Quran jilid 13 diterbitkan Lentera Hati Jakarta 2005 halaman 267 sampai 271. Kemudian Muhammad Husain Toba-Tobai dalam tafsir Al-Mizan di tafsir Al-Quran juz 19 terbitan Beirut Dar Al-Kutub Al-Islamiyah tahun 1974 halaman 125 sampai 129. Mudah-mudahan kajian singkat ini dapat Anda pahami dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali tayyibin at-tahirin wa sahbil akhirin muntajabin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.